ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. A, ada yang bertugas untuk mengepalkan salah satu atau sebelah tangannya. Kemudian yang B, bayangkan sesuatu yang telah berharga itu berada. Sebagai untuk yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Kemudian teman bisa membuka atau Anda bisa membuka kepalan tangan Anda. Mari kita coba kegiatan tersebut kurang lebih untuk bulan ke depan. Yang bagian A yang mengepalkan tangannya dan yang bagian B berusaha membujuk. Ada yang siap menjadi rekan yang A? Bu Yaya? Bisa dimulai? A yang mengepalkan tangannya. Siapa yang akan membujuknya? Iya, saya. Kayaknya ini nggak penting deh. Sini buat saya ya. Ini sangat olahraga. Ayo, lepaskan, coba. Ayo, lepaskan. Coba lihat. Kan udah coba sedikit buat saya aja ya. Coba. Pikirkan kembali. Ayo pikirkan kembali sini. Olahraga buat kamu ini sangat berharga buat ayo sini. Bu Yaya sudah, silakan kembali ke tempat. Nah, diibaratkan juga seperti dan itu sangat berharga bagi kita, maka kita akan selalu menjaga benda tersebut. Begitu juga dengan siswa kita. Kita harus bisa mengadakan pembelajaran itu yang selalu berpusat pada murid. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan dan pemahaman paradigma terhadap penjelasan aspek tertentu. Ada satu pertanyaan pemantik. Barangkali ada yang mau menjawab. Apa yang terlintas dalam benak pikiran ibu dan bapak guru hebat tentang disiplin? Disiplin adalah sikap dan perasaan taat terhadap sesuatu yang merupakan tanggung jawabnya. Saya disiplin adalah taat pada peraturan dengan penuh tanggung jawab ya. Apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu guru hebat tentang makna disiplin? Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, maka peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus berdisiplin. Disiplin yang dimaksud di sini adalah Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Semua itu harus ada dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dan sebagai nilai-nilai kebajikan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nilai-nilai kebajikan universal ada di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada 9 pilar karakter ya. Di sini sudah lengkap. Nanti bisa kita pelajari bersama-sama dalam kesempatan waktu yang lebih luas. Kemudian ada the 7 essential virtue building moral intelligence, yaitu empati,
hati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, dan keadilan. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa yang akan terjadi? Motivasi internal. Motivasi eksternal mendapatkan imbalan atau penghargaan dari diri orang lain, sedangkan motivasi internal menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Materi terakhir yaitu apa itu yang dimaksud dengan hukuman. Apa yang Bapak Ibu bayangkan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Membersihkan kelas, menyapu lantai di depan kelas, atau membersihkan WC, ya itu namanya hukuman. Tapi kadang hukuman itu bisa berdampak kepada siswa itu sebagai sesuatu yang menyakitkan atau menjadi beban, ya. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang kita sepakati dan bisa dilaksanakan bersama-sama ketika siswa kita ada yang melanggar konsekuensi tersebut, ya. Tip adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan dari disiplin positif. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Coba kita analisa. Mencatat 100 kali, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, karena itu dilakukan atas dasar kesepakatan, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. Hebat. Dua lagi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman terakhir, A, ada yang bertugas untuk mengepalkan salah satu atau sebelah tangannya. Kemudian yang B, bayangkan sesuatu yang telah berharga itu berada. Untuk yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Kemudian teman kita membuka, atau Anda bisa membuka kepalan tangan Anda. Mari kita coba kegiatan tersebut kurang lebih untuk bulan ke depan. Yang bagian A yang mengepalkan tangannya, dan yang bagian B berusaha membujuk. Ada yang siap menjadi rekan yang A? Bu ya? Ya. Bisa dimulai? A yang mengepalkan tangannya. Siapa yang akan membujuknya? Ini apa ya? Wow, kayaknya ini nggak penting deh. Sini buat saya ya. Ini sangat penting. Ini sangat berharga. Ayo lepaskan, coba. Bagus, lepaskan. Ayo lepaskan. Oh, ini lihat. tidak. Coba lihat. Tuh, kan udah keluar sedikit buat saya aja ya. Tidak. Coba pikirkan kembali. Ayo pikirkan kembali sini. Coba berharga buat kamu Mas. Ini sangat berharga buatku. Ayolah, sini. Bu Yaya baru sudah, silakan kembali ke tempat. Nah, diibaratkan juga seperti itu, dan itu sangat berharga bagi kita, maka kita akan selalu menjaga benda tersebut. Begitu juga dengan siswa kita, ya. Kita harus bisa mengadakan pembelajaran itu yang selalu berpusat pada murid. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan.
Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan dan pemahaman paradigma terhadap penjelasan aspek tertentu. Ada satu pertanyaan pemantik. Barangkali ada yang mau menjawab. Apa yang terlintas dalam benak pikiran ibu dan bapak guru hebat tentang disiplin? Disiplin adalah sikap dan perasaan taat terhadap sesuatu yang merupakan tanggung jawabnya. Saya disiplin adalah taat pada peraturan dengan penuh tanggung jawab, ya. Apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu guru hebat tentang makna disiplin? Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, maka peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam